Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwati wa akhawati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim al-qail fi kitabihil karim, thumma awrasna al-kitab alladhi nastafayna min ibadina. Allah subhanahu wa ta'ala maha benar memberitahukan bahwa Al-Quran Allah wariskan kepada umat terbaik di akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memberitahukan bahwa ciri, kriteria, tanda-tanda umatnya yang terbaik adalah ketika dekat dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini memberitahukan apapun bentuk interaksi seharian kita dengan Al-Quran, entah itu membaca, mengkaji, menghafal, murajaah, mentadaburi, selama kegiatan itu berhubungan dengan Al-Quran dalam hal mendalami atau membantu orang lain untuk mendalami dan memahami, maka masuk dalam kriteria khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian dalam perjalanan panjang pastinya Al-Quran ini berabad-abad bisa dan sampai hari ini dan seterusnya hingga akhir zaman akan terjaga dan terpelihara bunyi bacaannya melalui hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ketertarikan, untuk memiliki kecenderungan, untuk memiliki kecintaan kepada proses mempelajari Al-Quran. Sekali lagi, membaca, menghafal, memahami, mendalami, mengamalkan, mendakwahkan adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebuah ayat yang itu merupakan aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala perihal bagaimana umat ini kemudian memberikan reaksi, respon kepada Al-Quran di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Di surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan apa yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa beliau mengadu? Rabbi, Rabb sang pencipta, pengatur, pemilik, pemberi rizki dan semua ini Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya umatku, kaumku itu menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan, ditolak, dimusuhi, dijauhkan. Kata mahjur pilihannya antara hajar atau hijr. Kalau hijr kita kenal kata hijrah, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau hajar juga punya makna selain meninggalkan tempat, maka menjauhi, mengabaikan, mengacuhkan juga punya makna. Maka Rasulullah SAW mengadukan sikap, perilaku, respon, interaksi umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, meninggalkan. Bentuk meninggalkan atau hajrul Quran ini begitu banyak, dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa terus berusaha memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran sehingga tidak termasuk dalam kaum atau golongan yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahjur, ditinggalkan. Sebagian umat Islam meninggalkan Al-Quran, tidak tertarik untuk mempelajari, bahkan mengenal hurufnya pun tidak. Maka ini mahjur Al-Qurannya. Quran dia tinggalkan dari sisi itu. Ada yang fokus ingin mengejar khatam, dia berusaha khatam, dia berusaha baca, terasa bunyi dan cukup malam Jumat atau hari-hari tertentu dia khatamkan 1-2 surat, tidak tertarik untuk yang lain, maka dia mengambil sebagiannya yang sangat sedikit lalu menghajar dan meninggalkan tindak lanjut atau
mempelajari lebih dalam, mendalami, menggali lebih baik lagi Al-Quran. Ada yang mempelajari Al-Quran terhenti pada indahnya lagu, lalu tanpa memperbaiki, fokus dengan suara yang indah, nada yang merdu. Maka di sisi lain ketika dia mengabaikan proses memperbaiki, mendalami, mentadaburi, mengamalkan, dia mengabaikan sisi ini dari Al-Quran. Dia juga disebut hajirul Quran, menghijrah atau meninggalkan Al-Quran. Ada yang kemudian bacaannya sudah bagus, hurufnya sudah fasih, tapi sedikit pun tidak tertarik untuk menghafal, maka dia telah mengambil Al-Quran dari sisi bacaan semata, lalu meninggalkan, menjauhi, mengabaikan sisi kelanjutan dari proses itu, tidak tertarik untuk menghafal. Maka ada orang yang kemudian sudah fasih menghafal, tapi kemudian setornya selesai tidak memurajaah, maka dia sedang mengabaikan Al-Quran dari sisi murajaah dan muhafazah ala al-hifz, menjaga, menguatkan. Ikhwati wa akhwati fillah, sungguh kalimat ayat ini singkat namun dalam, mahjur. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sehingga ajakan ayat ini, kalau kemudian kita bulan Ramadan ini dekat dengan Al-Quran, Ramadan berlalu, Al-Quran kita tinggalkan, kita bisa termasuk dalam kaum yang Rasulullah SAW adukan, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya Allah mereka abaikan Quran ini setelah berlalu Ramadan. Maka mari kita coba telaah, di manakah posisi kita dengan atau dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita mengabaikan Quran dari tertarik mempelajarinya? Apakah kita kemudian terhenti mempelajari Quran hanya dengan khatam berkali-kali, atau dengan suara merdu lalu tidak tertarik untuk mendalami lebih lanjut, atau kita hanya terbatas fasih tahsin kemudian tidak tertarik mendalami bahkan menghafal, atau menghafal setor lewat kemudian jauh dari proses melanjutkan proses belajar ini. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan sampai kita yang sudah punya hafalan 1-2 surat mengabaikan surat yang lain karena kita termasuk yang menghajar. Begitu juga yang sudah dapat 1-2 juz, ketika tidak tertarik menguatkan lalu melanjutkan ke juz-juz berikutnya, mendalami dan terus mendekat dengan Al-Quran sampai batas maksimal yang Allah sudah takdirkan. Maka seorang mukmin dengan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, hendaknya menjadikan bagian dari waktu teristimewanya untuk Al-Quran. Sedikit atau banyak itu bukan urusan, namun keistiqomahan itu menjadi penentu ketakwaan. Ikhwati wa akhwati fillah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa dalam riwayat Aisyah, adad darajatil jannah, jumlah tangga surga itu sejumlah ayat Al-Quran. Semakin kita menaik, semakin kita banyak dekat dengan Al-Quran, semakin tinggi posisi di akhirat. Maka kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para penghafal Quran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, inna lillahi ahlin, sesungguhnya semakin tinggi posisi di akhirat. Maka kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para penghafal Quran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di muka bumi ini. Hadis ini sontak membuat para sahabat terkaget. Siapa keluarga Allah? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, ahlul Quran, mereka yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, dekat dengan dakwah Al-Quran. Hum ahlullah, mereka adalah keluarga-keluarga Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang yang diberikan kekhususan. Kata kalimat khassatuh, diberikan kekhususan ini, maka bayangkan kalau semua orang tersaring dalam sebuah proses, maka diberikan ada fasilitas khusus, maka itu adalah untuk ahlul Quran. Ketika Allah SWT menjadikan ujian ini berat bagi banyak orang, namun untuk ahlul Quran Allah jadikan ringan. Allah berikan kekhususan cara pandang kepada mereka yang dekat dengan Al-Quran dalam menyikapi semua masalah. Ikhwati wa akhwati fillah, mari kita saling bergandeng tangan, saling mendorong, saling mendukung untuk terus menjadikan bagian hidup kita tidak lepas dari Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb.
astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.